Hakim orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana rasanya jika kamu berniat menjebak orang lain, tetapi justru terjatuh ke dalam lubang yang kamu gali sendiri? Itulah yang dialami oleh Abu Jahil, seorang pria yang merasa dirinya paling suci, meskipun hatinya penuh dengan kelicikan. Ia mendatangi Abu Nawas untuk mencari pembelaan atas kezaliman yang ia buat-buat. Namun ia tidak menyadari bahwa satu kalimat hinaannya justru menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Simak bagaimana Abu Nawas membalas makian dengan sebuah pengakuan cerdik yang membuat si munafik lari terbirit-birit karena malu. Diceritakan ada seorang pria berperangai buruk bernama Abu Jahil. Suatu hari ia tertimpa masalah besar yang sebenarnya adalah buah dari ulahnya sendiri. Akhirnya ia berniat mencelakai tetangganya. Namun rencana jahat itu justru berbalik menyerang dirinya. Dan anehnya, alih-alih sadar, Abu Jahil malah merasa dizalimi. Ia pun berencana mengadu kepada Abu Nawas. Dalam hati ia berkata, Abu Nawas pasti akan membela aku. Dia itu kan kawan dekatku. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, Abu Jahil langsung menumpahkan keluh kesahnya di ruang tamu. Abu Nawas, aku dizolimi oleh tetanggaku. Aku menuntut keadilan. Aku ingin kamu menjadi hakim untuk menuntaskan perkara ini, Abu Nawas, pinta Abu Jahil dengan nada memelas. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Namun ia tak lantas percaya. Ia tahu betul watak asli Abu Jahil yang licik. Meskipun begitu, Abu Nawas menyanggupi permintaan itu. Baiklah Abu Jahil, tunggu aku di rumahmu besok pagi, ujar Abu Nawas meyakinkan. Dan keesokan harinya Abu Jahil dan tetangganya sudah bersiap menunggu kedatangan sang hakim. Namun sejak matahari terbit hingga terbenam, sosok Abu Nawas tak kunjung terlihat. Abu Nawas sengaja tidak menepati janjinya. Hal ini tentu saja membuat Abu Jahil meradang dan merasa dipermalukan. Benar-benar kurang ajar. Ucapan Abu Nawas ternyata tidak bisa dipercaya, umpatnya kesal. Hari berikutnya, dengan nafas tersengal karena amarah, Abu Jahil kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung meluapkan emosinya. Aku belum pernah menemui pembohong sepertimu, Abu Nawas. Kalau saja Baginda Raja tahu kamu adalah pembohong besar, aku yakin kamu akan diangkat menjadi hakim khusus untuk orang-orang munafik, teriak Abu Jahil penuh hinaan. Bukannya marah atau meminta maaf, Abu Nawas justru tersenyum dengan tenang. Jawaban yang keluar dari mulutnya justru membuat Abu Jahil bungkam seketika. Oh iya, benar sekali apa yang kamu katakan, Abu Jahil. Aku memang ditakdirkan untuk menjadi hakim bagi orang-orang munafik, ujar Abu Nawas dengan santai. Ya pantas saja, kamu begitu menggebu-gebu ingin menemuiku sejak kemarin. Sekarang katakan kepadaku, perkara apa yang ingin kamu adukan kepada hakimmu ini? Mendengar jawaban telak itu, jantung Abu Jahil seakan berhenti berdetak. Ia tersadar bahwa dengan mendatangi Abu Nawas untuk meminta keadilan, ia secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya adalah orang munafik. Karena tak ingin dipermalukan lebih jauh oleh sindiran tajam Abu Nawas, Abu Jahil buru-buru berbalik arah dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun, menanggung malu yang luar biasa.
Kisah selanjutnya, ikan balas dendam. Jangan pernah mencoba menjebak seekor kancil di dalam hutan, dan jangan pernah mencoba menghina Abu Nawas di meja makan. Niat busuk Abu Jahil untuk memberi hidangan sisa justru berubah menjadi senjata makan tuan yang membuatnya kehilangan makan malam mewahnya. Dan inilah kisah lengkapnya. Suatu ketika Abu Jahil mengadakan pesta besar di rumahnya. Semua sahabat dan tetangganya diundang, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil sangat membenci Abu Nawas karena mereka sering berseteru. Namun kali ini ia punya niat yang busuk, ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang banyak. Sesampainya di sana, para tamu sudah duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan ikan bakar lezat. Begitu melihat Abu Nawas datang, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan berisi ikan-ikan besar dari hadapan kursi Abu Nawas dan menggantinya dengan ikan-ikan kecil yang tampak tidak layak untuk sebuah pesta. "Selamat datang Abu Nawas, silakan duduk dan nikmati hidangannya," sambut Abu Jahil dengan senyum yang licik. Abu Nawas duduk tepat di hadapan ikan-ikan kecil, sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai menyantap ikan-ikan besar dengan lahap. Abu Nawas hanya diam menatap hidangannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Ayo dimakan," ledek Abu Jahil. Abu Nawas tahu jika ia meminta ikan besar secara langsung, Abu Jahil pasti akan menghinanya. Maka ia mengambil satu ikan kecil dan menempelkannya ke telinganya seolah sedang mendengarkan bisikan. "Apa yang kamu lakukan Abu Nawas? Kamu mau makan lewat telinga?" Tawa Abu Jahil pecah diikuti tamu lainnya. Dengan wajah yang serius, Abu Nawas menjawab, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara kepadaku. Apakah kalian tidak dengar?" Suasana pun mendadak hening. "Memangnya apa yang dikatakan ikan itu Abu Nawas?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata bahwa ayahnya baru saja mati tenggelam di laut dan dimakan oleh ikan-ikan besar yang ada di meja kalian. Ikan ini memohon kepadaku untuk membalaskan dendamnya dengan cara memakan ikan-ikan besar itu kembali," jelas Abu Nawas dengan nada yang dramatis. Para tamu pun tertawa terbahak-bahak mendengar logika cendaga itu. "Abu Jahil, jika kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun ikan kecil ini mencari pembunuh ayahnya, dan ternyata mereka ada di hadapanmu Abu Jahil," teriak Abu Nawas. Abu Jahil hanya bisa gigit jari, rencananya gagal total dan terpaksa ia memberikan ikan besarnya kepada Abu Nawas agar tidak semakin dipermalukan di depan umum. kisah selanjutnya, Alkisah, di sebuah kerajaan, Baginda Raja memiliki 10 ekor anjing ganas yang digunakan untuk menghukum para menteri yang berbuat kesalahan. Aturan itu memang terdengar menyeramkan, tetapi dengan cara tersebut para menteri tidak ada yang berani korupsi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan yang dipimpin Baginda Raja menjadi bersih dari menteri nakal. Namun masalah baru muncul, jumlah menteri istana semakin berkurang.
tidak ada yang mau menjadi menteri karena takut diterkam anjing ganas. Akhirnya Baginda Raja membuka kesempatan kepada rakyatnya untuk mendaftar sebagai menteri istana. Syaratnya cuma satu, harus jujur dan adil. Jika berani berbuat nakal atau menentang perintah, siap-siap diterkam anjing ganas. Tentu saja tidak ada satupun warga yang mau mengambil resiko tersebut. Semua lebih memilih hidup damai sebagai rakyat biasa. Karena bingung tidak punya menteri, Baginda Raja pun akhirnya menuju Abu Nawas. Ampun Paduka Yang Mulia, bukankah sejak dulu sudah jelas bahwa saya tidak mau menjadi pejabat istana? Protes Abu Nawas. Baginda Raja pun mengerutkan kening. Oh, berarti kamu menentang perintahku Abu Nawas. Terpaksa aku akan menghukummu, bentak Baginda Raja. Dia pun memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ikat dia, lepaskan anjing-anjing ganas itu. Abu Nawas pun terkejut dan gemetaran. Ampun Paduka Yang Mulia, tolong jangan lakukan itu Paduka, pintanya. Baginda Raja pun menatapnya tajam. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jadi menteri atau dimangsa anjing ganas. Abu Nawas pun terdiam, bingung harus memilih yang mana. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, Paduka Yang Mulia, beri saya waktu 10 hari untuk memikirkannya Paduka. Baginda Raja pun setuju. Baiklah, aku beri kamu waktu 10 hari. Dan selama 10 hari itu, Abu Nawas pun mendatangi penjaga anjing-anjing ganas tersebut. Kawan, biarkan aku yang menggantikan pekerjaanmu. Aku akan merawat mereka dengan baik kawan, pinta Abu Nawas. Si penjaga awalnya heran, tetapi akhirnya pun setuju. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun merawat anjing-anjing tersebut dengan sepenuh hati. Dia memandikan, memberi makan, dan bahkan mengelus-elus mereka seperti sahabat karib. Hari ke-10 pun tiba, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apa keputusanmu? Tanya Baginda Raja. Paduka Yang Mulia, saya tetap tidak mau menjadi menteri. Jadi saya memilih untuk dihukum saja Paduka, jawab Abu Nawas santai. Oh, baiklah, hari ini juga kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun diikat di sebuah tiang besar. Lepaskan anjing-anjing ganas itu, perintah Baginda Raja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alih-alih menyerang Abu Nawas, anjing-anjing itu justru duduk tenang di sampingnya. Bahkan ada yang menjilat tangan Abu Nawas dengan manja. Apa-apaan ini? Ada apa dengan anjing-anjingku? Teriak Baginda Raja heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Paduka Yang Mulia, saya hanya merawat mereka selama 10 hari Paduka. Tetapi mereka tidak pernah melupakan kebaikanku. Sedangkan saya telah melayani Anda selama 20 tahun. Dan Anda melupakannya hanya karena satu kesalahan. Baginda Raja pun terdiam. Kata-kata Abu Nawas pun menusuk hatinya. Dia sadar akan kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Baginda Raja pun berkata, Kamu benar Abu Nawas. Mulai sekarang aku tidak akan menggunakan anjing-anjing ganas lagi. Bukannya tidak menggunakan hewan buas untuk menghukum para menterinya, Baginda Raja malah mengganti anjing-anjingnya dengan 10 ekor buaya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya terasa kembung seperti balon dan kepalanya berputar-putar seperti kincir angin. Aduh, ini pasti masuk angin, keluh Abu Nawas sambil memegangi perutnya yang terasa penuh. Di saat yang bersamaan, seorang utusan Baginda Raja datang dengan tergesa-gesa. Tuan Abu, Baginda Raja ingin bertemu dengan Anda, segera.
Dengan tubuh yang lemah dan perut yang terasa penuh seperti gentong, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan dunglai dengan wajah yang lesu. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kamu penuh semangat," tanya Baginda Raja dengan nada khawatir. "Ampun Paduka," jawab Abu Nawas sambil memegangi perutnya. "Hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong Paduka. Tapi demi Paduka, hamba tetap datang." Baginda Raja pun tertawa kecil. "Masuk angin? Bukankah itu masalah kecil? Kamu yang biasanya punya ide brilian, masa kalah dengan angin?" Abu Nawas pun menghela nafas panjang. "Ampun Paduka, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Dia itu nakal Paduka, masuk ke perut hamba tanpa permisi." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu. Pasti ada trik cerdik dari seorang Abu Nawas." Abu Nawas pun berpikir sejenak dengan wajah yang serius. "Baiklah Paduka, hamba akan melakukan ritual khusus untuk mengusir angin ini." Ia pun lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikannya dengan serius. Dan tiba-tiba, pret, suara keras terdengar dari arah Abu Nawas. Ruangan istana seketika hening. Abu Nawas membuka matanya dengan penuh kemenangan. "Paduka, angin sudah keluar. Hamba berhasil Paduka." Suasana yang awalnya tegang langsung pecah dengan gelak tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kamu memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa jadi bahan lelucon." Abu Nawas pun hanya tersenyum malu-malu. "Ampun Paduka, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Paduka." Dan sejak saat itu, cerita tentang ritual pengusiran angin dari Abu Nawas menjadi bahan candaan di seluruh Baghdad. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota Baghdad ada seorang pria sombong yang suka menghujat Allah. Dengan lantang ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah itu memang ada, buktikan kepadaku. Aku bahkan tidak takut padanya, karena aku bisa melakukan apa saja, termasuk minum racun tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapannya merasa geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu. Karena badannya besar, suaranya kasar, dan tingkah lakunya menakutkan. Kabar tentang pria itu akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengannya. Jika kamu berhasil membukamnya, aku akan memberimu hadiah yang besar," perintah Baginda Raja dengan tegas. Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. "Baik Paduka, serahkan urusan ini kepadaku." Dengan santai, Abu Nawas pun pergi ke alun-alun menemui pria sombong itu yang sedang dikerumuni banyak orang. "Wahai tuan yang besar dan penuh keberanian," sapa Abu Nawas dengan nada yang ramah. "Aku dengar Anda ini merasa berani menantang Allah. Benarkah begitu?" "Oh ya, benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. "Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu itu." Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. "Baiklah tuan, kalau Anda memang sehebat itu, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam yang pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi si pria itu. Pria sombong itu tampak sedikit ragu. "Ini benar-benar racun bukan?" tanyanya dengan nada yang curiga. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas dengan nada yang meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminum racun ini."
Pria itu pun mendelik. "Kalau begitu, kamu dulu yang minum, baru aku percaya," tantangnya. Abu Nawas pun mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan sedikit cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia pura-pura menikmatinya dan berkata, rasanya enak seperti madu." Orang-orang pun tercengang. "Wah, Abu Nawas selamat," seru mereka dengan kagum. Tak ingin terlihat kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang pun terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuhan, itu bukan racun. Itu hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri, Tuhan. Kamu tahu kenapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna." Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar ia pun berkata, "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. "Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai janjinya, ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Sementara itu, pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala yang tertunduk. Ia menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Keusilan yang dilakukan Abu Jahil seringkali membuat Abu Nawas merasa jengkel. Namun kejengkelannya tersebut terbayar melalui akal cerdiknya, karena yang ada Abu Jahil selalu mendapatkan sial. Pada suatu hari ada 3 orang asing memasuki kota Baghdad. Mereka adalah kawanan penipu yang sedang mencari mangsa. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Abu Jahil yang kala itu terlihat membawa uang banyak di kantongnya. Maka terbesitlah niat jahat para penipu tersebut. Mereka lalu saling berbisik, "Coba lihat orang itu, sepertinya dia itu orang bodoh. Bagaimana kalau kita perdayai?" kata penipu pertama. "Wah, iya benar itu. Apa kamu punya ide?" balas kawannya. "Gampang, kita tuduh saja dia bahwa dia telah membunuh burung milik kita dan membuangnya ke jurang. Nah, nanti kita minta ganti rugi dengan jumlah uang yang banyak." "Mana mungkin bisa, bukankah burung harganya murah?" tanya kawannya. "Lah, kenapa bingung? Bilang aja bahwa burungnya bukan burung sembarangan. Burungnya pandai berbicara dan bulunya sangat indah," jawab penipu pertama dengan yakin. Setelah siasat disusun dengan matang, mereka pun segera menjalankan aksinya. Tiba-tiba mereka berteriak kepada Abu Jahil, "Kamu harus bertanggung jawab. Kamu telah membunuh burung kesayangan kami." Tentu saja Abu Jahil terkejut. "Bukan main. Apa-apaan kalian? Siapa kalian? Kenal aja tidak?" balas Abu Jahil. "Jangan berpura-pura. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab," teriak mereka lebih kencang. Para warga yang melihat keributan itu pun segera berdatangan untuk melerainya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di jalanan?" tanya salah satu warga. "Dia telah membunuh burung milik kami, Tuan, dan membuangnya ke jurang. Kami minta ganti rugi," kata salah satu penipu sambil menunjuk Abu Jahil. "Bohong itu, mereka ini penipu. Aku bahkan tak mengenalnya sama sekali," ujar Abu Jahil. Pertengkaran pun terjadi, bahkan lebih panas dari sebelumnya.
Awalnya para warga tak percaya dengan tuduhan tersebut. Akan tetapi karena kawanan penipu pandai bersandiwara, orang-orang pun mulai merasa kasihan. Apalagi Abu Jahil memang terkenal usil dan jahat. Abu Jahil, kamu selalu saja bikin ulah. Bahkan kepada orang lain pun kamu tega melakukannya, kata salah satu warga. Kalian jangan percaya, aku sama sekali tidak pernah berbuat seperti itu, balas Abu Jahil membela diri. Begini saja, masalah ini kita selesaikan di pengadilan biar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, usul warga lainnya. Maka pada hari itu juga mereka pun mendatangi rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, dengan memasang wajah memelas, kawanan penipu itu mengadukan masalahnya. Wahai Tuan Hakim, kami menuntut keadilan Tuan. Orang ini telah membunuh burung kesayangan kami, kata mereka sambil menunjuk Abu Jahil. Tidak Tuan Hakim, itu fitnah, protes Abu Jahil. Sudah, ini bukan tempat untuk ribut. Tempat ini untuk mencari keadilan. Dan saya akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, kata Tuan Hakim. Wahai Abu Jahil, apakah kamu punya saksi atas pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim melanjutkan. Tidak ada Tuan Hakim, tapi saya bersumpah kalau saya tidak pernah melakukannya, jawab Abu Jahil. Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada kawanan penipu. Terus bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya saksi atas tuduhan kalian? Kami bertiga yang menjadi saksinya Tuan Hakim. Dia telah membunuh burung kami. Bukankah dengan adanya 3 saksi sudah cukup untuk membenarkannya? Jawab mereka. Sejenak Tuan Hakim terdiam mendengar pengaduan mereka. Ya, itu benar. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa Abu Jahil memang bersalah. Lalu tuntutan apa yang kalian inginkan? Kami menuntut ganti rugi Tuan Hakim, yaitu uang 17.000 dinar. Karena burung yang dibunuh bukanlah burung sembarangan. Burung itu bisa bicara layaknya manusia dan bulu-bulunya juga sangat indah Tuan Hakim, jawab mereka. Baiklah, kalau begitu Abu Jahil harus mempertanggungjawabkannya. Dia harus mengganti kerugian sebesar 1.000 dinar. Abu Jahil yang merasa tidak bersalah tentu saja keberatan dengan keputusan tersebut. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah tiba-tiba ia teringat akan sahabatnya Abu Nawas. Maaf Tuan Hakim, izinkan saya melakukan pembelaan. Saya ingin menghadirkan Abu Nawas Tuan Hakim, pinta Abu Jahil. Tuan Hakim pun mengabulkan permintaannya. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil meminta izin meninggalkan ruangan sidang untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil pun menceritakan masalah yang menimpanya. Tolonglah aku Abu Nawas, aku dituduh membunuh burung dan aku disuruh ganti rugi 1.000 dinar, pinta Abu Jahil. Ya tinggal bayar aja, kenapa repot-repot datang kemari, balas Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah atas nama Allah. Pada awalnya Abu Nawas tidak percaya dengan Abu Jahil karena ia memang sering berbohong, bahkan terkadang membuat fitnah kepada dirinya. Kalau kamu memang tidak melakukannya, apa buktinya dan siapa saksinya? Tanya Abu Nawas. Itulah yang membuatku bingung Abu Nawas. Aku sama sekali tidak ada saksi dan bukti. Tapi demi Allah, aku tidak melakukannya Abu Nawas, kata Abu Jahil mulai meneteskan air mata. Mendapati keadaan Abu Jahil yang demikian, barulah Abu Nawas percaya bahwa kali ini Abu Jahil memang tidak bersalah. Baiklah Abu Jahil, aku akan menolongmu. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berada di ruangan sidang, ia mengungkap kebenaran dengan cara yang aneh tapi cerdik. Ia meminta kepada 3 kawanan penipu supaya duduk saling berjauhan, kemudian masing-masing diberi kertas kosong. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang di hadapan orang-orang yang ada di ruangan sidang. Para hadirin, saya minta agar kalian tidak ada yang bersuara. Ini demi mengungkap kebenaran atas kasus yang sedang terjadi. Saya akan bertanya kepada kalian bertiga yang telah menuduh Abu Jahil. Tulis jawaban kalian di sebuah kertas yang sudah saya bagikan. Kalau salah satu dari kalian ada yang bersuara, berarti tuduhan kalian terhadap Abu Jahil adalah fitnah. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama burung yang telah dibunuh Abu Jahil dan sebutkan warna bulunya. Mendengar hal itu, 3 kawanan penipu menjadi kalang kabut. Mereka tak menyangka dengan pertanyaan tersebut. Setelah ketiganya selesai menulis jawaban, Abu Nawas segera mengambil kertas jawaban mereka.
Kemudian dengan lantang Abu Nawas membacanya satu persatu. Kalian yang di sini, tolong dengarkan baik-baik. Jawaban pertama, burung nuri dan warna bulunya merah. Jawaban kedua, burung merak dan warna bulunya hijau. Dan jawaban yang ketiga adalah burung beo dan warna bulunya hitam. Abu Nawas lalu berkata, "Nah, di sini tidak ada satu jawaban pun yang sama. Mereka menyebutkannya berbeda-beda. Wahai Tuan Hakim, apakah mungkin satu burung bisa berubah-ubah warna dan namanya? Ini jelas-jelas sangat mustahil. Saya yakin kalau ketiga orang ini adalah penipu Tuan Hakim. Mereka sengaja memfitnah Abu Jahil agar memperoleh uang 1000 dinar." Seketika wajah kawanan penipu itu menjadi gemetaran dan pucat pasi. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Abu Jahil mendapatkan keadilan. Ia terbebas dari tuduhan dan tidak kehilangan 1000 dinar. Sementara ketiga penipu tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Hikmah dari kisah ini adalah orang yang biasa berbohong dan berbuat fitnah, ucapannya tidak akan mudah dipercaya meskipun dia berkata jujur. Seperti halnya Abu Jahil, ketika dia mendapatkan sial karena difitnah, orang-orang tidak akan mudah percaya dengan pembelaannya. Yang ada justru malah membenarkan fitnah yang menimpanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendapatkan tugas baru dari Baginda Raja. Ia diperintahkan untuk menjaga gudang penyimpanan di malam hari. Awalnya Abu Nawas menolak karena pagi harinya ia harus bekerja mencari kayu bakar. Namun karena diiming-imingi bayaran yang besar, akhirnya Abu Nawas pun menerima tugas tersebut. Dan sejak saat itu, setiap pagi Abu Nawas tidak lagi pergi ke hutan. Waktu paginya ia gunakan untuk tidur setelah semalaman bergadang. Tetangganya yang biasa berangkat bersama ke hutan kini terpaksa pergi sendirian. Tetangga tersebut mengira Abu Nawas sering begadang untuk hal yang tak penting sehingga bangun kesiangan. Hingga pada suatu pagi sang tetangga Abu Nawas itu datang untuk menasehatinya. "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa sebaiknya kita bangun sepagi mungkin?" katanya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, seperti kata pepatah, orang yang bangun kesiangan rezekinya bakal dipatok ayam," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tersenyum. "Maaf kawan, tapi aku tak yakin bangun pagi akan membawa manfaat untukku. Dan lagi pula ayam itu kan makan cacing, bukan makan rezeki orang," balasnya santai. Tetangganya pun menghela nafas panjang. Abu Nawas, sudah kuduga kamu akan berkata begitu. Tapi dengarkanlah ini Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu, aku terbangun saat matahari terbit dan pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, aku menemukan sebuah cincin emas yang tergeletak di tanah. Aku yakin cincin itu terjatuh pada malam sebelumnya. Coba kalau aku tidak bangun pagi-pagi, tentu aku tidak akan mendapatkan rezeki berupa cincin emas itu. Abu Nawas pun tertawa kecil. Aku rasa kamu hanya mengada-ngada kawan. Tadi malam aku berada di jalan yang sama dan aku tidak melihat cincin emas itu, sahutnya. Baiklah, tapi menurutku hal itu ada hubungannya dengan bangun pagi Abu Nawas, kata tetangganya bersikeras. Abu Nawas pun hanya menggeleng sambil tersenyum. Coba pikir baik-baik. Orang yang kehilangan cincin emas pasti bangun jauh lebih pagi darimu untuk mencarinya. Mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu logis, tetangganya hanya bisa terdiam bengong. Ia pun memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi.
Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di pasar kota, Abu Jahil sedang duduk sambil minum teh di warung pojok. Seperti biasa, dia selalu mencari cara untuk mempermalukan Abu Nawas yang terkenal cerdik dan bijaksana. Hari itu, sebuah ide jahil terlintas di kepalanya. Kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaanku, pikir Abu Jahil dengan senyuman licik. Dengan langkah yang penuh percaya diri, Abu Jahil berjalan menuju kerumunan yang sedang berbincang. Dia memastikan Abu Nawas ada di sana. Setelah melihat Abu Nawas yang sedang asik berbicara dengan pedagang rempah, Abu Jahil pun langsung berseru lantang. Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kerumunan pun langsung terdiam. Semua mata tertuju pada mereka. Silahkan Abu Jahil, pertanyaanmu pasti menarik, jawab Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun menyeringai. Kalau kamu memang cerdas seperti yang orang bilang, coba jawab pertanyaanku ini. Kenapa Allah menciptakan babi, padahal haram dimakan? Kerumunan pun mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan terlihat bingung. Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab dan banyak yang penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. Dia menatap Abu Jahil dengan senyuman tipis. Oh, pertanyaan yang sangat bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku jawab, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tentu, silakan saja, jawab Abu Jahil dengan angkuh. Menurutmu, kenapa Allah menciptakan Abu Jahil? Tanya Abu Nawas sambil menatapnya tajam. Kerumunan pun langsung meledak dalam tawa. Abu Jahil yang tersinggung memerah wajahnya. Apa maksudmu? Aku ini manusia yang mulia. Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, itulah jawabannya. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Sama seperti adanya Abu Jahil yang selalu membuatku berpikir lebih cerdas dan sabar. Tawa orang-orang pun semakin keras. Abu Jahil yang malu berusaha mempertahankan wajah seriusnya. Itu bukan jawaban yang benar Abu Nawas. Jelaskanlah soal babi. Abu Nawas pun kembali tersenyum. Baiklah Abu Jahil, dengarkan ini. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Babi adalah makhluk yang punya peran dalam kehidupan. Dia membersihkan lingkungan dengan memakan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh hewan lain. Tapi Allah memerintahkan kita untuk tidak memakannya karena babi membawa banyak kotoran yang bisa merusak kesehatan manusia, Abu Jahil. Orang-orang yang semula tertawa kini mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan itu. Dan lagi pula, lanjut Abu Nawas, larangan Allah itu bukan karena kebencian terhadap babi, tetapi untuk menjaga kesehatan kita. Ya sama seperti Allah melarang kita berlaku sombong agar kita tetap rendah hati. Orang-orang pun kembali bersorak setuju. Abu Jahil hanya bisa menunduk malu karena pertanyaannya justru membuat Abu Nawas terlihat semakin cerdas dan bijaksana. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkan hikmah penciptaan makhluk Allah, termasuk Abu Jahil yang mulai berpikir 2 kali sebelum membuat masalah dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang yang terik, pasar kota dipenuhi orang-orang yang berbelanja kebutuhan harian. Di tengah keramaian itu terdengar suara Abu Jahil yang berdebat dengan seorang pedagang daging. Wah, daging ini kelihatan gemuk dan segar. Tapi kenapa babi diharamkan? Padahal dagingnya kelihatan lezat begini, seru Abu Jahil dengan nada kesal.
pedagang itu pun hanya mengangkat bau. Tanya saja ke Abu Nawas kalau kamu penasaran. Dia itu lebih pandai bicara soal hal-hal seperti ini. Dan kebetulan Abu Nawas sedang lewat membawa sekeranjang buah. Mendengar namanya disebut, ia pun mendekat dengan senyum khasnya. Wahai Abu Jahil, kenapa kamu ribut seperti kambing yang kehilangan rumput? Abu Jahil pun menghela nafas panjang. Aku tuh bingung Abu Nawas. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Padahal lihat aja tuh dagingnya, gemuk dan menggoda. Apa salahnya sih kalau dimakan? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi kalau aku hanya menjelaskan dengan kata-kata, kamu pasti tidak puas. Bagaimana kalau kita lihat sendiri jawabannya? Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil berjalan di pinggiran kota. Di sana mereka tiba di sebuah peternakan babi yang penuh dengan kandang dan genangan lumpur. Babi-babi itu tampak puas berguling-guling tanpa peduli dengan bau busuk di sekitar mereka. Abu Nawas pun menunjuk seekor babi yang tengah menyantap sesuatu. Kamu lihat itu, Abu Jahil? Tentu saja. Tapi apa itu yang dimakan? Tanya Abu Jahil penasaran. Abu Nawas pun mendekat dan berkata dengan nada yang serius. Itu kotorannya sendiri. Abu Jahil pun terperangah. Astagfirullah. Tapi bukankah kalau dimasak nyampe matang, penyakitnya bisa hilang Abu Nawas? Abu Nawas pun mengangguk pelan. Ya benar, tapi larangan Allah itu bukan hanya soal kesehatan Abu Jahil. Ada hikmah yang lebih dalam. Coba bayangkan, jika kita terbiasa makan sesuatu yang menjijikan dan mengabaikan larangan Allah, hati kita lama-lama akan terbiasa membantah perintahnya. Abu Jahil pun terdiam merenungi ucapan Abu Nawas. Jadi ini bukan cuma soal daging ya? Nah, tepat sekali, jawab Abu Nawas. Ini soal ketaatan Abu Jahil. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami alasannya. Sama seperti seorang ayah yang melarang anaknya bermain api, bukan karena ingin membatasi kebebasan, tapi karena ingin melindunginya. Mereka pun kembali berjalan ke kota sambil berbincang. Abu Jahil pun terlihat lebih tenang. Namun setibanya di pasar, Abu Jahil kembali bertanya, tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak melarang semua hewan yang kotor? Ada ayam yang suka berkubang di lumpur juga kan? Abu Nawas pun tertawa kecil. Kamu memang selalu kritis Abu Jahil. Tapi ketahuilah, setiap larangan Allah pasti berdasarkan ilmu yang sempurna. Babi bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga cara hidup dan sifatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ayam memang suka berlumpur, tapi ia tidak makan kotorannya sendiri. Dan lagi pula, Allah menciptakan ayam itu untuk manfaat manusia. Sementara babi lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Abu Jahil pun hanya terdiam lama. Aku mengerti sekarang. Larangan Allah itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru untuk menjaga kesehatan tubuh dan hati kita. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah hikmah dari perintah Allah Abu Jahil. Taat kepadanya tidak pernah membawa kerugian, melainkan keberkahan yang tak terduga. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan larangan Allah. Ia sadar bahwa di balik setiap aturan selalu ada hikmah yang luar biasa, meskipun akal manusia belum selalu memahaminya. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad yang ramai, seorang pedagang kain bernama Karim terlihat sibuk berbicara dengan orang-orang di pasar. Wajahnya merah padam dan tangannya mengepal. Dia pencuri kambing, tetanggaku sendiri, Bahlul. Bayangkan, kambingku yang gemuk hilang, tahu-tahu ada di halaman rumahnya, teriak Karim kepada orang-orang.
Mendengar keributan itu, Bahlul yang sedang duduk santai sambil makan roti gandum pun segera berdiri. Jangan sembarangan ngomong, Karim. Aku tidak pernah mencuri kambing siapapun, sergah Bahlul dengan nada kesal. Karim pun tidak terima. Kalau bukan kamu siapa lagi? Aku bahkan melihat kambing itu berkeliaran di depan rumahmu kemarin malam. Perdebatan itu semakin panas hingga akhirnya kedua pria tersebut sepakat membawa masalah ini ke pengadilan. Raja Harun Ar-Rasyid yang biasanya memimpin sidang sedang pergi berburu. Maka ia menunjuk Abu Nawas sebagai hakim sementara. Dengan wajah penuh percaya diri, Abu Nawas duduk di kursi hakim. Karim segera membuka sidang dengan penuh semangat. Tuan Hakim Abu Nawas, Bahlul telah mencuri kambing saya. Saya yakin itu kambing saya karena bulunya yang putih bersih dan tanduknya yang melengkung indah. Bahlul pun tak mau kalah. Fitnah itu. Aku bahkan tidak suka kambing. Mereka berisik dan baunya busuk. Tuduhan Karim ini sama sekali tidak masuk akal, Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengelus janggutnya yang mulai memutih. Kambing ini milik siapa sebenarnya? Milikku, teriak keduanya serentak. Orang-orang di ruangan sidang pun mulai berbisik-bisik. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada bukti yang kuat, gumam seorang petugas sidang. Namun Abu Nawas pun tersenyum tipis. Baiklah, jika kata-kata kalian tidak cukup, biarkan kambing itu sendiri yang menjadi saksinya. Semua orang pun terperanjat. Kambing jadi saksi? Gila apa Abu Nawas ini? Bisik salah satu penonton. Seorang petugas segera membawa kambing yang gemuk yang terus mengembek ke dalam ruangan sidang. Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya. Abu Nawas pun meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. Sekarang aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya. Karim pun maju lebih dulu. Sini kambingku, sayang, ayo datang ke tuanmu. Namun kambing itu hanya diam sambil menggoyangkan ekornya. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Kambing, datang ke sini. Dasar kambing malas. Tetap saja kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas kemudian mengelus janggutnya lagi. Kambing ini tidak tertarik pada kalian. Tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya. Abu Nawas pun memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh dengan kotoran kambing. Aku punya cara terakhir, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Siapa yang berani minum air ini berarti dia benar-benar pemilik kambing. Sebab pemilik kambing pasti rela melakukan apapun demi kambingnya. Karim pun langsung mundur dengan wajah yang jijik. Apa? Minum itu? Tidak mungkin. Bahlul malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu bisa ada di rumahku. Abu Nawas pun tersenyum puas. Alhamdulillah, akhirnya terungkap. Jika kalian benar-benar pemilik kambing sejati, pasti kalian peduli dan rela melakukan apapun demi hewan kalian. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas pun memutuskan kambing itu diserahkan kepada Baginda Raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Orang-orang di ruangan sidang pun tertawa mendengar keputusan tersebut. Kita kira Abu Nawas sudah gila, tapi ternyata dia lebih cerdik dari yang kita bayangkan, bisik salah satu warga. Sementara itu, Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka.
Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim Kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya. Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya berardu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. "Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya, "Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya Tuan, ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak sibuk bersiap-siap untuk pergi ke hutan. Melihat hal itu, istrinya yang penasaran pun bertanya, "Wahai suamiku, mau kemana?" "Aku mau pergi ke hutan," jawab Abu Nawas singkat. Sang istri pun mengerutkan kening. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" "Bukan mau cari kayu,
tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya mereka bermigrasi ke daerah kita? Di hutan pasti banyak sekali burung puyuh, jelas Abu Nawas. Oh iya benar, aku juga kangen banget sama dagingnya yang lezat, sahut sang istri antusias. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu. Sesampainya di hutan, dia memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya siap, dia duduk di atas dahan pohon sambil menunggu buruannya. Dan benar saja, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Abu Nawas pun langsung mengambilnya. Begitulah pekerjaannya sampai menjelang malam hari, hingga ia berhasil mengumpulkan banyak burung puyuh. Dengan hati yang penuh gembira, Abu Nawas pun pulang ke rumah. "Wahai istriku, aku membawa banyak sekali burung puyuh," serunya. Sang istri pun ikut senang. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama. Buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat ya," pinta Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap?" "Oh sudah, masih aku taruh di wajan agar tetap hangat," jawab sang istri. Abu Nawas pun mengintip masakannya. Aroma nikmat langsung menyeruak. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" sarannya. Sang istri pun menurut. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas lalu pergi. Sementara itu sang istri pun mulai merasa cemburu. "Abu Nawas ini lebih mementingkan tamu-tamunya daripada aku. Padahal daging puyuh juga makanan kesukaanku," gumamnya kesal. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom lalu menyembunyikannya. Wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya rapat-rapat. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu dipersilakan duduk di meja makan. "Nah, silakan semuanya duduk di sini. Di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat," seru Abu Nawas dengan percaya diri. Dia pun masuk ke belakang untuk mengambil wajan lalu meletakkannya di atas meja. Dengan penuh gaya, dia membuka tutup wajan. Namun alih-alih aroma daging yang tercium, burung-burung puyuh hidup langsung berterbangan ke segala arah. Para tamu pun berteriak kaget, sementara Abu Nawas melongo tidak percaya. "Ya Allah, sungguh aku telah memburu dan memasak burung-burung itu. Tapi dengan kuasamu, engkau telah menghidupkan kembali mereka," serunya dramatis. Abu Nawas lalu memandang ke dalam wajan dengan bingung. "Tapi yang membuatku paling heran, kemana perginya rotiku? Ini yang benar-benar bikin aku pusing." Para tamu pun terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terpinggal-pinggal melihat tingkah Abu Nawas yang polos. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang petani hendak pergi ke ladangnya untuk memeriksa perkembangan buah-buahan yang ia tanam. Sesampainya di sana ia terkejut bukan main. Buah-buahan yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta banyak yang rusak dan hancur berserakan. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata pelakunya adalah kambing-kambing milik seorang peternak yang hidup di desa tersebut. Tidak terima dengan kejadian itu, si petani segera mendatangi si peternak dengan wajah yang merah padam. "Hei kawan, kambing-kambingmu telah merusak buah-buahan di ladangku. Kamu harus mempertanggungjawabkannya," seru si petani dengan emosi. Si peternak yang sedang sibuk memberi makan kambingnya hanya bisa menggaruk-garuk kepala. "Ya, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya uang sepeser pun," jawabnya dengan nada putus asa.
Si petani terdiam sejenak. Ia pun sadar bahwa si peternak adalah orang miskin yang hanya menggantungkan hidup dari susu kambing. Namun ia tetap ingin mendapatkan keadilan. Baiklah, kalau begitu kita minta pendapat Tuan Hakim. Tapi ingat ya, apapun keputusannya, kamu harus menerimanya, ujar si petani dengan tegas. Si peternak pun setuju. Mereka berdua segera pergi ke rumah Tuan Hakim. Sesampainya di sana, si petani langsung mengadukan masalahnya. Wahai Tuan Hakim, selama 3 bulan aku merawat buah-buahan di ladangku. Tapi ketika waktunya panen tiba, kambing-kambing milik si peternak ini masuk ke ladangku dan merusak semua buah-buahan yang sudah siap panen, Tuan Hakim. Aku minta keadilan dan menuntut ganti rugi. Tuan Hakim pun mengangguk mendengar pengaduan itu. Setelah berpikir sejenak, ia pun memutuskan. Sebagai ganti rugi, si peternak harus menyerahkan semua kambingnya kepada si petani. Mendengar keputusan tersebut, tentu saja si peternak langsung protes. Maaf Tuan Hakim, kalau aku menyerahkan semua kambingku, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku, Tuan Hakim? Aku hanya mengandalkan susu kambing untuk dijual ke pasar. Itu satu-satunya mata pencaharianku, Tuan Hakim. Keluhan si peternak membuat Tuan Hakim terdiam dan kebingungan. Kasus kalian ini sangat rumit. Aku tidak sanggup mengatasinya. Coba kalian temui Abu Nawas, barangkali dia punya solusi, kata Tuan Hakim. Akhirnya tanpa menunggu lama, keduanya pun segera menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendengarkan cerita mereka, Abu Nawas pun sempat bingung. Namun setelah merenung sejenak, ia menemukan jalan keluar yang adil untuk keduanya. Begini saja, kata Abu Nawas. Si peternak harus memperbaiki ladang milik si petani, tanami buah-buahan dan rawat sampai tumbuh besar. Selama itu, si peternak harus menyerahkan kambing-kambingnya dan si petani berhak atas susu kambing tersebut. Kalau buah-buahannya sudah besar dan siap panen, si peternak boleh mengambil kembali kambing-kambingnya. Mereka berdua pun terkejut dengan saran itu, tapi setelah dipikirkan matang-matang, solusi Abu Nawas ini ternyata adil dan masuk akal. Wah, terima kasih Tuan Abu. Kami sangat setuju dengan keputusan ini, ujar mereka serempak dengan wajah yang ceria. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya mendapatkan keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan.